Halo semua, bertemu lagi dengan Bu Nimas. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Bu Nimas sudah membahas sub persamaan garis lurus bagian keempat, yaitu tentang garis-garis yang saling sejajar. Nah, pada video kali ini, Bu Nimas akan membahas bagian yang kelima, bagian yang terakhir, yaitu garis-garis yang saling tegak lurus. So, siapkan alat tulis kalian. Let's go! Setelah menonton video ini, kalian akan bisa memahami 3 indikator berikut. Yang pertama, memahami ciri-ciri garis yang saling tegak lurus. Yang kedua, menentukan apakah suatu garis tegak lurus terhadap garis lain. Yang ketiga, menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Pada video sebelumnya, kalian sudah membahas sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang pertama, garis yang sejajar. Garis yang sejajar pasti garisnya tidak akan berpotongan dan gradiennya sama. Nah, sekarang kita pada video ini akan membahas tentang garis-garis yang tegak lurus. Garis-garis yang tegak lurus, garisnya selalu berpotongan 90 derajat. Dan gradiennya hasil kalinya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Oke, simak baik-baik ya. Garis yang tegak lurus. Oke, ini ada garis P dan garis Q. Garis Q yang kuning dan garis P. Mencarinya, gradiennya itu Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Ini harus sudah dihafal, karena berkali-kali kita memakai rumus ini. Untuk syarat tegak lurus, hasil kalinya harus negatif 1. Lihat garis yang hijau. Karena melalui 2 titik, garis hijau ini harus kita cari titik yang dilaluinya. Nah, kebetulan dia titiknya melalui titik 0,0 dan titik di sini 1,3. Oke, sekarang garis yang Q, garis yang kuning. Dia memotong 6,0 dan garis yang ini negatif 3,3. Oke, kalian cari dulu gradien garis hijau atau MP garis P. Rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Pasti ini yang kedua, ini yang ke-1. Berarti Y2 nya berarti 3 kurangi 0, belakang kurangi belakang, depan kurangi depan. 1 dikurangi 0. Oke, 3 kurangi 0, 1 kurangi 0 sama dengan 3. 3 per 1. Jadi MP sama dengan 3. Nah, sekarang cari gradien garis yang kuning. Rumusnya tetap Y2 dikurangi Y1, X2 kurangi X1. Y2-nya kita ambil yang ini. 3 kurangi 0 per negatif 3 dikurangi 6. Sama dengan 3 per negatif 9. Karena negatif 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 9. Ini bisa dikecilkan. Dibagi 3, hasilnya negatif 1 per 3. Nah, syaratnya gradien garis tegak lurus, maka hasil kalinya harus negatif 1. Kalian dikalikan. Apakah hasilnya negatif 1? MP-nya tadi 3. MQ-nya negatif 1 per 3. Kalau dikalikan, hasilnya 3 per negatif 3. Berarti atas sama atasnya. 3 kali 1, 3 per negatif 3. 3 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 1. Nah, karena sudah terbukti bahwa gradien hasil kalinya adalah negatif 1, maka terbukti garis hijau dan garis kuning dia saling tegak lurus. Ya, jadi pahami ya. Soal selanjutnya.
Tentukan apakah garis berikut saling tegak lurus. Ini, kalau tegak lurus rumusnya pasti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kemudian nih, garis A dan B. Garis A melalui titik negatif 3,5 dan garis B melalui titik 0,0 dan negatif 5,3. Caranya cari dulu dengan rumus gradien. Cari MA dan MB. Jadi garis A dan garis B dicari dulu gradiennya masing-masing. Kalau kalian sudah cari gradien masing-masing, kemudian kalian kalikan. Kalau sudah dikalikan, apakah hasilnya negatif 1? Kalau negatif 1 pasti dia tegak lurus. Oke, kita cek ya. MA sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sama dengan 0 kurangi 5, 0 kurangi 3. Ya, 0 kurangi 5 per 0 kurangi 3 sama dengan negatif 5 per negatif 3. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 5 per 3. MB rumusnya tetap. Berarti 3 dikurangi 0 per negatif 5 dikurangi 0. Jadi 3 per negatif 5. Nah, sudah dapat MA dan MB. Kalian kalikan. Apakah garisnya tegak lurus? Dikalikan, MA-nya berapa? 5 per 3. MB-nya berapa? 3 per negatif 5. Dikalikan. Jadi, atas kali atas per bawah kali bawah. Oke, 5 kali 3, 15 per negatif 15. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 15 dibagi 15, 1. Jadi dapatnya negatif 1. Karena terbukti hasil kali gradien A dan B adalah negatif 1, maka dipastikan kedua garis tersebut saling tegak lurus. Oke. Selanjutnya, tips menentukan gradien tegak lurus. Langkah-langkahnya. Pertama, balik angkanya dan tandanya kebalikan dari tanda gradien awal. Oke, ini contoh. Kalian diminta mencari M2 yang tegak lurus dengan M1. Kalau M1-nya 3 per 5, maka M2-nya harus kebalikannya, saling berkebalikan dan berlawanan tanda. 3 per 5 dibalik menjadi 5 per 3. Karena M1-nya positif, maka M2-nya negatif. Udah, gitu aja. Jadi kalau di sini 3 per 5 dibalik jadi 5 per 3. Kalau di sini positif dibalik jadi negatif. Lanjut, kalau di sini negatif, pasti di sini positif. 2 per 3 dibalik menjadi 3 per 2. Oke, terus yang keempat. Gradien M1-nya 4. Kalau 4 dibalik menjadi berapa? Ya, 1/4. Kenapa? Ya, 4 ini kan dianggap 4 per 1 nih. 4 per 1 dibalik jadi 1 per 4. Karena ini positif, maka dibalik menjadi lawannya menjadi negatif. Oke, yang keempat, negatif 1 per 3 dibalik menjadi positif 3 per 1 atau 3. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, garis-garis tegak lurus. Di antara persamaan garis berikut yang tegak lurus dengan 2Y sama dengan 2X kurangi 3 adalah apakah A atau B? Oke. Kita hitung dulu. Bentuk umumnya Y sama dengan MX ditambah C. Jika tegak lurus, gradiennya saling berkebalikan dan berlawanan tanda. 2Y sama dengan 2X kurangi 3. Karena ini bentuk umumnya Y sama dengan, sedangkan di sini masih 2Y, maka kalian bagi dulu kedua ruasnya menjadi dibagi 2. Karena di sini minta 1Y bukan 2Y. Jadi 2 dibagi 2, Y.
X dibagi 2 sama dengan X. X ya, 1, ini 1, 2 dibagi 2, 1, 2 bagi 2, 1, 1, 1 ini. Negatif 3 dibagi 2, negatif 3 per 2. Sudah sama bentuknya nih dengan ini. Y sama dengan MX. Gradien adalah angka di depannya X. Angka di depan X adalah di sini 1. Jadi gradien garis ini adalah 1. Karena yang diminta adalah yang tegak lurus, maka harus berkebalikan dan berlawanan. Jadi kebalikannya M1 tegak lurus, kebalikannya adalah negatif 1. Jadi 1 per 1 ya dibalik ya 1. Positif dibalik lawannya negatif. Jadi kalian tugasnya mencari apakah A dan B ini yang negatif 1 yang mana gradiennya. Kita cek yang pertama, yang A. 3X tambah Y sama dengan 7. Bentuknya belum sama seperti ini. Samakan dulu bentuknya seperti ini. Jadi Y sama dengan, ini kan Y sama dengan positif 3 menjadi negatif 3X. 7 ya tetap. Jadi gradiennya berapa? Negatif 3, angka di depan X. Hasilnya negatif 3. Karena M-nya sama dengan negatif 3, bukan negatif 1, maka dipastikan garis A tidak tegak lurus dengan garis 2Y sama dengan 2X kurangi 3. Jadi yang A jawabannya salah. Sekarang kita cek yang B. Y sama dengan negatif X ditambah 3. Jadi gradiennya angka di depan X karena bentuknya sudah sama nih. Y sama dengan. Angka di depan X adalah negatif 1. Negatif X, negatif 1. Oke, sama kan dengan ini. Yang diminta kan gradiennya negatif 1. Ini sudah dapat negatif 1. Karena M-nya sama dengan negatif 1, maka bisa dipastikan garis B tegak lurus dengan 2Y sama dengan 2X kurangi 3. Oke, jawabannya berarti B. Bisa dipahami kan? Lanjut. Soal selanjutnya. Persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y kurangi 6X ditambah 10 sama dengan 0. Pilihannya ada di ABCD ini. Ini kalau mencari soal seperti ini caranya ada 2 macam. Ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama, garisnya ini ditulis dulu. 4Y kurangi 6X tambah 10 sama dengan 0. Rubah ke bentuk Y sama dengan 4Y sama dengan 6X pindah negatif 6X pindah jadi positif 6X. Positif 10 pindah menjadi negatif 10. Karena ini masih 4Y, maka dibagi 4. Y sama dengan 6 per 4X. 10 per 4. Jadi gradiennya adalah angka di depan X. 6 per 4. Bisa dikecilin menjadi 3 per 2. Karena mintanya yang tegak lurus, maka M-nya ini harus diganti. Berkebalikan dan berlawanan. 3 per 2 balikannya jadi negatif 2 per 3. Oke. Nah, kalau sudah dapat M-nya, kan melalui titik ini nih. 4, negatif 3. Rumusnya dipakai. Y kurangi Y1, negatif 3. M-nya ini. X1-nya ini. Oke. Y1-nya ini negatif 3. M-nya negatif 2 per 3. X1-nya ini 4. Ini jadi Y tambah 3, negatif 2 per 3, X kurangi 4. Dikalikan silang. 3-nya pindahkan ke sini, jadi 3, Y tambah 3, negatif 2, X kurangi 4. Kalikan depan kali depan, depan kali belakang. Ini juga sama. Ini jadi 3Y tambah 9, negatif 2X ditambah 8. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kemudian karena bentuknya di sini Y dan X, maka X-nya dipindahkan ke sini. Jadi 3Y tambah 2X karena negatif pindah jadi positif ya. Positif 9 pindah jadi negatif. Jadi 8 dikurangi 9. Hasilnya
3Y tambah 2X sama dengan negatif 1. Sini jawabannya adalah oke, C. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang cara yang kedua. Ini tadi cara yang pertama. Agak panjang ini. Cara yang kedua, simak. Oke, ini sekarang langkah yang kedua. Ini cara yang kedua ya. Soalnya tetap persamaan garis yang melalui titik 4 negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y negatif 6X tambah 10 sama dengan 0. Oke. Tulis dulu garisnya. 4Y kurangi 6X tambah 10 sama dengan 0. Yang kita pakai hanya yang Y dan X ini saja. Y dan X. Yang 10-nya ini nanti diabaikan 10-nya ya. Dan melalui titik 4 negatif 3. Melalui titik 4 negatif 3. Ini dianggap X dan ini dianggap Y. Oke. Karena garisnya tegak lurus, maka gradiennya saling berkebalikan dan berlawanan tanda. Jadi kalau di sini 4Y kurangi 6X, nah karena ini kurang, maka di sini nanti jadi tambah. Oke. Di sini nanti jadi tambah. 10 nggak dipakai ya. Ini negatif jadi tambah. Ya. Kemudian ini Y dan X tetap. Y dan X tetap. Nah, jadi kan lawan tanda ya, berlawanan tanda, negatifnya di sini jadi positif. Jadi kalau di sini soalnya positif, maka di sini jadi negatif. Nah, karena ini soalnya negatif, maka hasilnya menjadi positif. Kemudian di sini berkebalikan. Nah, kalau berkebalikan berarti angkanya dibalik. Jadi di sini 4Y menjadi 4X. Di sini 6X menjadi 6Y. Ya. Ini 4 pindah ke sini. 6 pindah ke sini. Jadi ingat ya, dia berkebalikan dan berlawanan, ya, berkebalikan. 6X jadi 6Y, 4Y jadi 4X, negatif jadi positif. Kalau sudah, ini artinya 6 kali Y. Y-nya diganti ini. 6 kali Y ditambah 4 kali X. Ini X-nya. Jadi 6 kali nih. Ini 6 kali negatif 3 dan 4 kali 4. X-nya diganti sini, Y-nya diganti sini. Ingat ya, di sini Y berarti diganti Y. Kalau di sini X berarti diganti X. Nah, kalian hitung. 6Y tambah 4X, ini negatif 18. Ini 16. Berapakah negatif 18 tambah 16? Negatif 2. Ini bisa kalian sederhanakan karena sama-sama kelipatan 2. Jadi bisa dibagi 2 ya. Kalau dibagi 2 semua, 6 bagi 2, 3Y. 4X dibagi 2, 2X. Negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Oke, jadi 3Y tambah 2X sama dengan negatif 1. Oke, ada jawabannya? Nah, jawabannya juga C. Jadi terserah mau cara yang pertama tadi, yang pakai rumus-rumus ini, atau pakai cara yang kedua. Cara yang kedua seperti ini, jadi tinggal berlawanan dan berkebalikan. Nah, masukin X dan Y. Nah, tinggal dikurangi, kemudian dibagi, hasilnya selesai. Oke, hasilnya sama aja. Terserah kalian memakai cara yang mana. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Yang ke soal selanjutnya. Persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik negatif 4,5 dan negatif 3,3. Oke. Titik ini dulu. Dua titik ini kalian hitung gradiennya pakai rumus yang Y2, Y1, X2, X1. Oke. 3 dikurangi 5 per negatif 3 dikurangi negatif 4. Hasilnya negatif 2, ini negatif 3 ditambah 4, 1. Negatif 2 bagi 1 sama dengan negatif 2. Oke. Karena saling tegak lurus, maka berlawanan dan berkebalikan. Jadi kalau lawannya negatif, lawannya positif. 2, kebalikannya 1/2. Jadi positif 1/2. Oke, sudah dapat M-nya.
masukkan ke rumus ini. Y dikurangi Y1, ini Y1, ini X1. Y dikurangi 6 sama dengan 1/2, M-nya 1/2, X dikurangi 0. Nah, X dikurangi 0 sama dengan X, ya kan? Ini bisa dikalikan silang, 2-nya pindahkan ke sini, 1-nya pindahkan ke sini. Jadi 2 Y kurangi 6, 1 X kurangi 0. Ini jadi 2Y kurangi 12. Ini kali ini kali ini. 2Y kurangi 12, 1 kali X kurangi 0 ya X. Jadi 1 kali X ya X. Oke, lihat di sini. Oh, ternyata di sini harus sama dengan 0. Maka pindahkan semua. X-nya pindahkan ke sini. Jadi 2Y positif pindah jadi negatif X kurangi 12 sama dengan 0. Kita cek jawabannya 2X. 2Y kurangi X kurangi 12 sama dengan 0. Ah, dapat tidak? Dapat jawabannya yang bravo. Oke, bisa dipahami ya. Yang terakhir tugasnya kerjakan soal latihan di buku paket halaman 183 dan 185. Hanya 2 nomor 14 dan nomor 20. Jadi ini kayaknya garis tentang garis-garis yang tegak lurus. Oke, dikerjakan di buku tulis, kemudian seperti biasa diupload di Google Classroom ya. Ibu tunggu sampai Selasa depan. Oke, demikian serangkaian video pembahasan tentang persamaan garis lurus bab 4. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu like, subscribe, dan komennya ya. Ciao.